Berdasarkan contoh soal yang telah disajikan sebelumnya, yaitu kita diarahkan untuk menentukan pencerminan dari suatu titik dengan sumbu-sumbu cermin yang diberikan. Jadi kita akan gunakan aplikasi GeoGebra untuk membantu memvisualkan bagaimana sih pencerminannya dan bagaimana sih bayangan yang diperoleh. Nah, pertama kita bisa lihat pada aplikasi ini ada dua checkbox. Yang kita gunakan adalah checkbox yang titik. Kita akan menentukan bayangan titik saja. Nah, ini untuk checkbox LKPD ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di LKPD. Kita klik ini, nah akan muncul tampilan seperti ini. Jadi yang pojok kiri atas itu ada dua slider, itu digunakan untuk menentukan posisi titik yang akan dicerminkan. Nah, yang di sini kelihatan adalah titik P, maka E itu adalah komponen untuk perubahan X-nya dan F itulah komponen untuk perubahan Y-nya. Nah, kemudian ada titik F dan titik G, ini kita gunakan untuk mengkonstruksi cermin yang akan dijadikan sumbu cermin. Nah, kita mulai. Dalam soal itu disuruh menentukan bayangan titik 2,4. Di titik P kita ubah komponen X dan Y-nya agar menjadi 2,4. Kita geser di komponen E-nya, kemudian kita geser komponen Y-nya 2,4. Nah, itu 2,4. Jadi koordinatnya sudah dimunculkan sana. Selanjutnya kita konstruksi pencerminannya. Nah, sumbu cerminnya yang pertama misalnya kita gunakan sumbu X, berarti titik P dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita bisa geser titik G berimpit dengan sumbu X, F juga, sehingga garisnya juga berimpit. Nah, itu. Maka pencerminannya akan diperoleh 2,-4 bayangan dari P itu 2,-4 ya, bisa dicermati ya bagaimana polanya, bagaimana bentuk bayangannya. Nah, selanjutnya kita coba buat dia pencerminan sumbu Y. Jadi kita impitkan titik F dan titik G ini sehingga ruas garisnya bisa membentuk sumbu Y. Nah, kita dapatkan bayangan dari titik P setelah dicerminkan terhadap sumbu Y adalah -2,4. Kemudian kita lanjut, kita coba buat garis Y sama dengan X. Berarti kalau buat garis Y sama dengan X, kita bisa tentukan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan garis Y sama dengan X. Ya. Nah, jadi pencerminannya, bayangan yang diperoleh dari titik P itu kita dapatkan P aksen 4,2. Nah, perhatikan analisa mengapa bisa terjadi seperti itu ya untuk garis Y sama dengan X. Nah, kemudian kita ubah pencerminannya menjadi garis Y sama dengan negatif X. Kita ubah. Nah, ini. Ya, kita dapatkan bayangan dari hasil pencerminan itu adalah -4, -2. Nah, silakan nanti dianalisa. Selanjutnya untuk sumbu atau garis X sama dengan 6 misalnya kita pakai. X sama dengan 6 berarti pada sumbu X cari komponen 6-nya, kebilangan 6, kemudian kita buat garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita dapatkan pencerminannya seperti ini, sumbu cerminnya seperti ini, kemudian hasilnya kita dapatkan 10,4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam pencerminan terhadap X sama dengan 6 atau berapapun itu nilai X-nya nanti yang kita tentukan, itu merupakan perubahan dari komponen X-nya. Komponen Y-nya tetap, coba perhatikan. Bagaimana komponen X-nya bisa berubah? Nah, itu kita menggunakan sifat dari pencerminan.
Berarti 2 kali dari titik awal pakai ya, dari titik awal ke sumbu cermin itu kita kalikan 2. Berarti karena dia di posisi 6 kali 2 harusnya kan 12. Nah, karena posisi P pada komponen X dia berada di 2, maka 12 ini dikurangi 2. Nah, itu. Dikurangi 2, maka dia letak di 10 komponen X-nya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kalau misalnya kita ubah di garis Y sama dengan 6 misalnya, atau Y sama dengan 8. Kita buat Y sama dengan 8, berarti cari bilangan 8. Ya, kemudian kita buat garis yang tegak lurus. Nah, itu. Kita akan dapatkan bayangan dari P itu adalah 2,12. Jadi di sini untuk komponen X sekarang yang tidak ada perubahan. Yang terjadi perubahan adalah komponen Y. Dari 4 menjadi 12. Coba kita perhatikan. Nah, dengan sifat pencerminan dari 0 ke 8, ya, karena sumbu cerminnya ada di daerah 8 ini. Dari 0 ke 8 harusnya dia 2 kalinya dari 8 ke selanjutnya bayangannya. Jadi 8 kali 2, 16. Nah, karena titik P berada di komponen Y itu ada di posisi 4, maka kita kurangkan dengan 4. Kan 16 dikurangi 4, itu menjadi 12. Maka posisi bayangan P itu komponennya berada di 12. Sehingga bayangan akhirnya kita dapatkan 2,12. Seperti itu.